Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, nama saya Nafidian Ramujaya dari tim KKN PPM UGM Kecamatan Karangtengah. Dan pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan tim akan melaksanakan sosialisasi terkait pembuatan konten yang dapat digunakan sebagai upaya untuk branding desa. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai 3K, yaitu konten, kolaborasi, dan komunitas. Pertama adalah konten. Terdapat dua elemen dalam sebuah konten yang impactful. Pertama adalah slow journalisme, bisa diartikan sebagai proses penyusunan berita atau jurnalistik yang prudence atau penuh pertimbangan dan tidak terburu-buru, seperti membuat konten yang kontekstual, memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh audiens, dan tentu saja visual juga harus dinomorsatukan, tapi bukan yang utama. Nah, terakhir adalah engagement yang mudah, seperti pemilihan platform contohnya. Kemudian adalah edutainment. Nah, konten yang baik tentunya harus yang mendidik, tapi selain mendidik juga harus menghibur. Mendidik bukan dalam artian pendidikan tradisional seperti yang kita pikirkan, tapi bisa juga sekedar penambahan wawasan yang dibalut dengan hiburan. Contohnya adalah memanfaatkan pop kultur seperti salah satu contoh dari postingan di Instagram dari Komahi UGM, di mana membahas mengenai protes di Hong Kong yang disangkut pautkan dengan salah satu budaya populer, yaitu animasi Jepang Attack on Titan. Lalu setelah konten tadi adalah kolaborasi. Nah, tiap individu pasti punya spesialisasinya tersendiri. Dalam pembuatan konten juga mustahil untuk bisa mengakomodasi kebutuhan audiens hanya dengan spesialisasi kita. Pasti ada hal yang meskipun di luar kemampuan kita, namun perlu kita lakukan untuk mengakomodasi kebutuhan dari audiens. Nah, disinilah kolaborasi dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah komunitas. Nah, komunitas sendiri ya merupakan wadah untuk menjalankan kolaborasi yang sebelumnya tadi dijelaskan. Kemudian dalam membuat konten dibutuhkan beberapa hal. Yang pertama adalah branding, kemudian riset audiens dan platform, ketiga brainstorming untuk menentukan konsep dari konten yang akan dibuat, kemudian tentunya adalah eksekusi konten, dan terakhir adalah upload konten secara konsisten sesuai jamnya. Nah, konten sendiri juga banyak bentuknya, mulai dari poster, infografis, talk show, video, dan dalam hal tersebut, narasi yang dibawakan memanglah penting, dan visual juga sering dianggap hanya sebagai nilai tambah. Namun visual dan narasi itu sendiri adalah sebuah konten, adalah keseluruhan dari konten itu sendiri. Jadi kita tidak bisa fokus kepada salah satunya, kita harus fokus kepada keduanya. Kita tidak bisa naif dengan narasi visual yang kita gunakan jelek nggak apa-apa, asal narasi yang dibawakan kontekstual. Kalau memang sejak awal kita berfokus pada narasi yang bagus, narasi yang kontekstual, ya seharusnya sejak awal lebih baik kita membuat artikel. Nah, kemudian langsung kita lanjut ke pembahasan dari hal-hal yang dibutuhkan dalam konten. Untuk beberapa hal mungkin cukup dijelaskan secara singkat, tapi untuk pertama kita akan bicara soal branding. Nah, kita harus tahu dulu pertama, perbedaan antara brand dan produk. Pertama, produk adalah objek material, mudah ditiru, dan bisa ketinggalan zaman atau outdated. Kemudian brand. Brand adalah sebuah identitas. Bisa dikatakan sebuah jiwa yang kita berikan pada suatu objek, memiliki keunikan tersendiri dan tidak terkekang oleh waktu. Dalam artian, sebuah brand memiliki sebuah identitas yang dapat berinteraksi dengan konsumen layaknya manusia, sehingga dapat menciptakan ikatan tersendiri dengan konsumennya.
Jadi dengan brand seseorang tidak semata-mata hanya menjual objek, namun juga sentimen. Nah, seperti yang bisa dilihat pada contoh di bawah ini, di mana Apple menjual sebuah stand monitor seharga $999 atau sekitar 14 juta rupiah lebih. Nah, jika kita membeli stand monitor biasa dengan harga 300.000 saja, mungkin kita sudah berpikir dua kali untuk jadi atau tidak membelinya. Nah, stand monitor ini dapat terjual seharga $999 tadi, simply hanya karena itu Apple, karena identitas yang dibawa oleh Apple itu sendiri. Contoh lain adalah kopi Starbucks. Jika kita meminum kopi di kafe-kafe biasa yang menggunakan gelas karton, mungkin paling mahal hanya seharga 10.000. Tapi jika gelas karton itu diberi logo Starbucks, mungkin harganya bisa jadi meningkat dari 10.000 menjadi 4 sampai 50.000. Intinya branding diperlukan untuk menetapkan identitas dari apa yang akan kita tawarkan atau jual. Ini loh ciri khasku, ini loh bedanya aku dibanding orang lain, dan sekaligus cara kita bisa stand out di antara produk lain. Kemudian selanjutnya adalah riset platform dan audiens. Pertama, kita harus tahu dulu siapa sasaran kita, kemudian baru kita menentukan akan dipublikasi pada platform mana yang sesuai. Di sini saya menggunakan 4 platform sebagai contoh. Pertama adalah Instagram, di mana cocok untuk membuat sebuah showcase atau etalase yang sekarang ini sedang populer di kalangan anak muda. Kemudian ada Facebook yang menjadi tempat cocok untuk sharing karena ada fitur komunitas dan memiliki cakupan lebih luas karena hampir semua orang pasti memiliki Facebook terinstall di gawainya. Meskipun jarang digunakan, selama Facebook tersebut terinstall di gawainya, jika ada notifikasi, pasti ya mereka akan melihat Facebook itu, akan membuka grup tersebut di mana notifikasi itu muncul. Lalu ketiga ada Twitter yang sering digunakan untuk berinteraksi dan membangun relasi dengan konsumen atau audiens. Seperti yang sering kita lihat di mana admin dari brand tertentu sering berinteraksi dengan para konsumen melalui tweet. Kemudian terakhir adalah TikTok yang merupakan new emerging power yang akan disinggung pada penjelasan selanjutnya. Nah, kemudian untuk meningkatkan engagement dari konten, kita harus memperhatikan 5 hal. Pertama adalah pertama adalah untuk membuat judul dan caption semenarik mungkin, bahkan jika memungkinkan, jika perlu, buat saja menjadi clickbait. Kemudian memanfaatkan fitur baru, karena platform seperti TikTok dan Instagram sering mengutamakan konten pengguna yang menggunakan fitur baru mereka untuk masuk ke explore atau feed orang lain secara umum. Hal ini juga sekaligus upaya mereka untuk mempromosikan sekaligus memperkenalkan fitur baru mereka. Kemudian adalah konsisten dalam jadwal upload konten. Semakin banyak konten yang diproduksi, maka engagement-nya semakin besar. Kemudian keempat adalah attention span atau waktu bagi seseorang untuk fokus pada sesuatu adalah 8 detik. Dan inilah yang membuat TikTok dapat dikatakan sebagai tren baru yang bahkan sekarang diikuti Instagram dengan fitur Reels-nya. Nah, rata-rata video TikTok itu snackable atau bisa dianggap sebagai camilan, di mana tidak terlalu berat untuk dicerna dan ukurannya kecil. Kemudian fitur untuk tidak bisa mengendalikan time frame di TikTok juga semakin meningkatkan tren TikTok, karena jika kita ketinggalan satu poin dalam video tersebut, dalam konten tersebut, maka otomatis ya kita harus menonton ulang dari awal untuk memahaminya. Dan dari algoritma TikTok, hal tersebut meningkatkan kemungkinan untuk sering muncul di FYP seseorang. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi.
Sederhana saja, untuk meningkatkan engagement, ya kita cukup berkolaborasi dengan pihak lain yang memiliki engagement lebih besar daripada kita. Selan dan pembahasan terakhir adalah terkait dengan hak cipta. Nah, menurut pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sesuatu ciptaan diwujudkan dalam bentuknya yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, hak cipta sendiri dibagi menjadi dua. Pertama adalah hak ekonomi yang mencakup hak dari pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penciptanya tersebut seperti contohnya royalti dan penjualan dari penerbitan. Kemudian kedua adalah hak moral yang melekat pada pencipta dari suatu karya. Hal ini sesederhana seperti penyebutan nama pencipta pada setiap karyanya digunakan. Lalu muncul pertanyaan, apa saja penggunaan karya yang dapat dianggap tidak melanggar hak cipta? Nah, pertama adalah penggunaan lambang negara dan lagu kebangsaan tentu saja. Kemudian pengambilan berita secara sepihak tidak masalah, asalkan dalam pengambilan berita itu dicantumkan sumbernya. Kemudian adalah penggunaan karya orang lain bisa digunakan selama itu tidak bersifat komersil atau merugikan sang pencipta karya. Kemudian adalah tinjauan yang dibuat terhadap karya seseorang selama tinjauan tersebut tidak merugikan sang pencipta karya tersebut juga. Dan terakhir adalah potret dari penjabat negara dan segala aktivitas yang dilakukan atas nama pemerintah. Hal tersebut tidak masalah untuk digunakan dan tidak akan melanggar hak cipta. Nah, saya rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.